tayangan kanal YouTube. Baik, kita mulai ya, Pak Lid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Yang terhormat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara, Bapak Budiarso. Yang terhormat, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, dan yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek Bapak Dr. Widiatmoko, serta Bapak Ibu para koordinator Widya Iswara di lingkungan Kemdikbudristek, Bapak dan Ibu pengurus APWI Kemdikbudristek, dengan mengucapkan bismillah, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara. Yang pertama, pengantar dari MC, kemudian kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Mares Api, dan kemudian selanjutnya pembukaan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo. Kemudian dilanjutkan oleh arahan oleh Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana. Kemudian selanjutnya adalah paparan kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara oleh Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek yang akan disampaikan oleh Dr. Widiatmoko, dan kemudian kita akan mendengarkan lagu himne APWI dan penutup. Demikian susunan acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara yang diselenggarakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dengan mengambil sikap duduk sempurna, kita akan bersama-sama mengikuti lagu Indonesia Raya. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan Mares Api. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara.
inovasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya. Jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan mengikuti pembukaan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia kepada Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan MPK DPP API, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana. Yang saya hormati Ketua DPAPI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Bapak Dr. Widyatmoko beserta segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan API Kemendikbudristek, para koordinator Widyaswara, para Widyaswara hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku Widyaswara Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan API Kemendikbudristek. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi kode etik dan kode perilaku Widyaswara ini merupakan memiliki arti yang sangat penting dan strategis di dalam rangka pelaksanaan inisiatif strategis IS transformasi profesi dan organisasi profesi serta rebranding Widyaswara. Hal ini terutama karena salah satu tugas utama dari organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Kemenpan RB nomor 42 tahun 2021 dan peraturan LAN nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi profesi yang berada di bawah pembinaan LAN, maka ada 3 tugas utama dari organisasi profesi. Pertama adalah menyusun kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional. Ini adalah amanah dari PP 11 tentang manajemen ASN. Dan juga dipertegas di dalam Permenpan ARB 42 2021 khususnya tentang
jabatan fungsional widyaswara dan juga diatur lebih lanjut dalam Perlan nomor 14 tahun 2020. Ketiga tugas pokok dari organisasi profesi yaitu pertama menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Yang kedua, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku profesi. Dan yang ketiga adalah memberikan advokasi. Bapak dan Ibu, khusus tugas memberikan advokasi meliputi pertama, pengembangan profesi. Itu sebabnya maka setiap kali kita DPP-API dan seluruh jajaran DP-API, Kementerian Lembaga, dan DPD-API menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesi, peningkatan kompetensi widyaswara melalui webinar, seminar, kemudian COP, coaching, mentoring, dan lain-lain. Bapak dan Ibu, karena itu maka menjadi tugas kita semua, baik DPP-API, DP-API KL maupun DPD-API, untuk senantiasa mengembangkan profesi dengan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme widyaswara. Yang kedua adalah memberikan perlindungan profesi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional. Itu sebabnya maka dari waktu ke waktu, sejak saya menjabat Ketua Umum DPP IWI dan kemudian bertransformasi menjadi DPP API, maka sejak awal saya telah mencanangkan perlunya peningkatan kesejahteraan widyaswara. Itu sebabnya maka pada tahun 2020 yang lalu, bulan 7 persisnya tanggal 17 Agustus, DPP API telah menyampaikan 2 naskah akademik tentang pertama, penyesuaian perubahan Perpres tentang penyesuaian tunjangan jabatan widyaswara. Dan yang kedua adalah naskah akademik tentang perlunya penyetaraan dan standarisasi grading peringkat tunjangan kinerja widyaswara. Alhamdulillahirabbil alamin, kedua upaya tersebut telah direspon secara positif melalui pertama Perpres 102 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan widyaswara. Dengan Perpres yang baru tersebut, maka terdapat kenaikan tunjangan jabatan yang cukup signifikan di masing-masing kelas jabatan, di masing-masing jenjang jabatan. Dari misalnya WI pertama sekitar 300 menjadi 540.000, hampir 2 kali lipat. Demikian juga WI muda maupun WI madya. Dan yang paling mencolok adalah WI utama. Dari 1,4 juta menjadi 2.040.000 rupiah. Bapak dan Ibu, tunjangan ini satu langkah lebih rendah dari jabatan-jabatan fungsional lain, misalnya peneliti. Dan jauh lebih tinggi dari misalnya jabatan analis kebijakan. Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah terbitnya
surat persetujuan dari Menpan RB tentang grading dan kelas jabatan yang menetapkan WI pertama 8, WI muda 10, WI madya 12, dan WI utama 14. Kelas jabatan ini berlaku menyeluruh untuk seluruh kementerian, lembaga, dan daerah tanpa kecuali. Bapak dan Ibu, tidak mudah memperjuangkan penyesuaian, peningkatan kesejahteraan. Diperlukan waktu tidak kurang hampir 2 tahun. Sejak Agustus 2020 baru terbit September 2021 untuk penyesuaian tunjangan jabatan fungsional widyaswara dan standarisasi penyesuaian grading baru pada bulan Mei yang lalu. Meskipun demikian, kita patut bersyukur bahwa di masa moratorium penetapan penyesuaian tunjangan jabatan profesi, namun pemerintah tetap memberikan penyesuaian terhadap tunjangan jabatan widyaswara. Bapak dan Ibu, tugas advokasi lainnya adalah peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Itu sebabnya kemarin Dewan Pimpinan API Kemendikbud telah menyelenggarakan donasi sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat. Serta yang terakhir adalah penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional. Bapak dan Ibu, selain dari tugas advokasi tadi, yang hari ini kita selenggarakan sosialisasinya adalah kode etik dan kode perilaku widyaswara. Kode etik dan kode perilaku ini merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan widyaswara sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara mempunyai peran yang sangat vital untuk memberikan panduan kepada segenap widyaswara di dalam bersikap, berperilaku, bertindak, serta juga mewujudkan etos kerja yang tinggi, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta memiliki integritas di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok widyaswara. Bapak dan Ibu sekalian, kode etik dan kode perilaku widyaswara karena itu berfungsi sebagai seperangkap prinsip, norma, moral, dan etika yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional widyaswara untuk mewujudkan etos kerja yang tinggi, baik dalam hubungannya dengan peserta pelatihan maupun penyelenggara pelatihan, dan mengembangkan pelatihan serta penjaminan mutu pelatihan maupun sebagai sesama rekan profesi dan organisasi profesi lainnya sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, agama, pendidikan, sosial budaya, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama para widyaswara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek,
untuk benar-benar selalu menjaga marwah organisasi profesi Widyaswara kita dengan senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku Widyaswara. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, prinsip dasar kode etik dan kode perilaku Widyaswara Indonesia tercermin di dalam Nawa Ubaya Widyaswara. Ini merupakan transformasi dari sebelumnya Sabta Ubaya Widyaswara. Karena prinsip dasar dan kode etik dan kode perilaku dibangun berdasarkan 9 nilai dasar, bukan 7 lagi. Ke-9 prinsip dasar kode etik dan kode perilaku yang disebut dengan Nawa Ubaya Widyaswara tadi meliputi pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat profesi. Karena itu maka jika kita anggota Widyaswara merendahkan kehormatan dan martabat profesi, bisa dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku Widyaswara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada beberapa anggota yang mungkin bercanda, tetapi menurut saya agak kelewatan dengan membelokkan arti API, Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, menjadi Asosiasi Penyelenggara Webinar Indonesia. Ini hal yang tidak sepatutnya terjadi. Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah bersikap jujur, integritas, kreatif, dan inovatif. Keempat, menjaga sikap perilaku dan tidak melakukan pelanggaran hukum serta kode etik dan kode perilaku profesi. Kelima, melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab dan secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Keenam, bekerja secara profesional dan ikhlas untuk kepentingan negara, pemerintah, dan bangsa negara. Kemudian selanjutnya adalah bersikap terbuka dan saling menghargai baik sesama Widyaswara maupun dengan profesi lain di luar Widyaswara. Kedelapan, tidak menerima janji atau pemberian yang patut dapat diduga bahwa janji atau pemberian tersebut dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalisme Widyaswara. Yang terakhir, tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dapat merendahkan martabat, harkat, dan martabat profesi. Bapak dan Ibu, selain dari kode etik dan kode perilaku tadi, maka hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya Dewan Pimpinan AP Kemendikbudristek dapat segera merealisasikan pembentukan bidang advokasi dan bantuan hukum sebagai pelaksanaan dari inisiatif IS ke-15. Kenapa? Hal ini terutama karena banyaknya masalah dan kasus yang terjadi pada pengembangan karir Widyaswara di berbagai lini, baik di pusat maupun di daerah. Saya tahu persis di Kemendikbudristek ini banyak pelanggaran, ya, banyak pelanggaran terhadap karir
pengembangan karir dari profesi widyaswara. Karena itu saya mengharapkan agar adanya ketidakadilan. Saya minta kepada Pak Moko untuk beraudiensi dengan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Bangkom ASN LAN, Bapak Dr. Taufik, serta Ibu Kepala Pusat Pembinaan GF ASN, pegawai ASN LAN, Ibu Ervi Mutmainah. Saya pribadi dalam audiensi bersama Bu Ervi Mutmainah dengan Ibu Sesmenpan RB telah menyampaikan berbagai hal adanya pelanggaran terhadap pengembangan karir. Karena itu maka kalau terdapat misalnya ketidaksesuaian antara jabatan posisi jenjang jabatannya sesuai dengan Perpres, Kepres, dan di CV LAN, monggo silahkan ya secara terbuka disampaikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kepada segenap jajaran pengurus dan anggota Dewan Pimpinan API Kemendikbudristek, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi kode etik dan kode perilaku widyaswara. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kode etik dan kode perilaku widyaswara Kementerian DPAP Kemendikbudristek secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, merindui langkah-langkah dan ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan visi misi organisasi profesi widyaswara sebagai organisasi modern dan berkelas dunia. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo yang sudah berkenan untuk membuka acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mengikuti arahan oleh Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana, namun beliau berhalangan hadir dan sudah minta izin kepada Pak Dr. Widyatmoko ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan paparan kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek kepada Bapak Dr. Widyatmoko. Kami persilahkan. Ya, izin share screen. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Bapak Dr. Teguh Budiarso Teguh Widodo. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana yang hari ini berhalangan hadir dan sudah izin kepada saya untuk menyampaikan salam beliau kepada Ibu dan Bapak semua yang hadir.
para wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para pengurus dan jajaran di Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kemdikbudristek, para koordinator Widya Suara di masing-masing UPT, dan seluruh Widya Suara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada agenda kita yang penting yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum, yakni sosialisasi kode etik dan kode perilaku Widya Suara bagi seluruh Widya Suara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hari ini Sabtu 25 Juni 2022. Izinkan saya memaparkan beberapa agenda yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah kami perlu sampaikan tentang perkembangan organisasi dari IWI Kemdikbud menjadi APMI Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua adalah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Kemudian program kerja dan kegiatan Dewan Pimpinan APMI Kemdikbudristek. Kemudian yang selanjutnya adalah kode etik dan kode profesi Widya Suara, dan yang lain yang berikutnya adalah lain-lain. Ibu dan Bapak, slide-nya terlihat pergeserannya ya? Terlihat, Mas Wid. Ya, terlihat. Perkembangan Ikatan Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan menjadi Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama bahwa pengurus IWI atau Ikatan Widya Suara Indonesia, IWI Kemdikbud, kali pertama terbentuk untuk periode 2015-2018 melalui keputusan Ketua Umum IWI nomor 12/SKEP/KU /IWI/Romawi 4/2015 tertanggal 20 April 2015 dengan Ketua Umum Bapak Dr. Tengku Hasanuddin, beliau sudah almarhum, Allahumma yarham, dan Sekretaris Umum Bapak Dr. Widiatmoko. Pengurus IWI Kemdikbud periode 2019-2022 tertuang melalui keputusan Ketua Umum IWI nomor 01.1/SC/K/IWI/2019 tertanggal 16 April 2019 dengan Ketua Umum Dr. Widiatmoko dan Sekretaris Umum Bapak Narta MM. Perubahan nama dan akronim Organisasi Profesi Widya Suara dari Ikatan Widya Suara Indonesia atau IWI menjadi Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia atau APDI telah ditetapkan dalam Kongres Nasional 8 tahun 2020 Ikatan Widya Suara Indonesia, kemudian dikukuhkan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 873/HKM.02.2/2020 tentang Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Widya Suara pada 18 September 2020. Dalam rangka penguatan dan optimalisasi organisasi APWI menjadi organisasi profesi Widya Suara modern yang berkelas dunia, maka tindak lanjut dari keputusan Kongres Nasional 8 IWI tahun 2020 DPP APWI telah secara resmi mendaftarkan organisasi profesi Widya Suara APWI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan sebagai badan hukum. Kami patut bersyukur kepada Bapak Dr. Budiarso yang telah mengupayakan ini semua. Melalui SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU strip 000993.AH.01.07
tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan APBI sejak tanggal 10 November 2020, maka Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, disingkat APBI, sesuai dengan salinan akta nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh RR Yuliana Tuti Setiamurni SHMH, telah disahkan secara resmi sebagai badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi APBI, termasuk di dalamnya adalah kita, organisasi APBI Kemdikbudristek ini sudah resmi memiliki legal standing berbadan hukum. Ibu dan Bapak, melalui SK Kepala LAN nomor 0254-HKM.02.2/2021 tentang organisasi profesi jabatan fungsional Widya Iswara, tanggal 27 April 2021, APBI ditetapkan dan terkait dengan namanya, yakni Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Widya Iswara. Dalam peraturan Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara Indonesia, bab 15 pasal 53 berbunyi, setiap Widya Iswara wajib menjadi anggota organisasi profesi atau APBI. APBI sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. APBI mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode profesi atau kode perilaku profesi, memberikan advokasi. Mohon untuk silent. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Sebagaimana saya ulang, sebagaimana ayat 3 huruf A, B, dan C. Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh APBI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina, yakni LAN. Pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, periode 2019-2022 tertuang melalui keputusan Ketua Umum DPP APBI melalui nomor Cap strip 009/PPP strip APBI _Romawi 2 _2021 tertanggal 17 Februari 2021 dengan Ketua Umum Dr. Widiatmoko dan Sekretaris Ibu Dwi Kora Hayuati MPD. Susunan pengurus Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek periode 2019-2022 bisa Ibu dan Bapak simak di kanal YouTube APBI Kemdikbudristek. Ibu dan Bapak, hubungan kerja antara LAN dan APBI sebagaimana pasal 54 dan juga pasal 55 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 2021 dan Peraturan LAN nomor 14 2020. Yang pertama, hubungan kerja antara instansi pembina yakni LAN dan APBI bersifat koordinatif, fasilitatif, dan sinergi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan jabatan fungsional Widya Iswara. Dalam melaksanakan hubungan kerja, LAN dapat A. Memberikan fasilitasi dan dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional. B. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi. C. Memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik jabatan fungsional. Dan D.
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional jabatan fungsional. Ketentuan mengenai hubungan kerja antara instansi pembina LAN dan APBI diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan dalam melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan ASN. Ibu dan Bapak, tujuan APBI sebagaimana organisasi profesi bertujuan yang pertama adalah meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama sesama anggota serta secara khusus dan organisasi pada umumnya dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, kompetensi para anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa. Yang ketiga, membina anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran, serta tanggung jawabnya sesuai kode etik dan kode perilaku. Yang keempat, melindungi dan memberikan bantuan, advokasi, dan konsultasi bagi anggota. Yang kelima, mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota. Yang keenam, berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN dan non-ASN, serta kinerja kelembagaan pemerintahan di segala bidang. Dan yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan dan keberadaan Widyaswara dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak, tugas organisasi profesi sebagaimana peraturan Menteri PAN-RB nomor 42 tahun 2021, bahwa tugas organisasi profesi ada 3. Yang pertama adalah menyusun kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional. Yang kedua, memberikan advokasi. Yang ketiga, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Dr. Budiarso, tugas memberikan advokasi mencakupi yang pertama adalah pengembangan profesi, perlindungan profesi, tadi sudah disinggung, kemudian penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional. Yang keempat adalah peningkatan pengabdian kepada masyarakat dan penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional. Ibu dan Bapak, tugas dan tanggung jawab dari organisasi APBI secara eksplisit nyata sudah jelas. Dan tadi Bapak Ketum sudah menyampaikan hal ini. Ibu dan Bapak, fungsi organisasi APBI yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan profesi Widyaswara. Yang kedua, pemberian perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi Widyaswara terhadap dugaan pelanggaran sistem merit atau merit system dan atau mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, pemberian rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Dan yang keempat, penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi Widyaswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu dan Bapak, sebagaimana tadi Pak Ketum sampaikan, saya perlu tandaskan tentang inisiatif strategi yang sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Dr. Budiarso. Saya mengulangi dan menandaskan bahwa di dalam DPP APBI terdapat 20 inisiatif strategi. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi dan profesionalisme Widyaswara. Inisiatif yang kedua atau IS kedua adalah standarisasi dan sertifikasi profesi Widyaswara. Standarisasi ini sudah mewujud dalam bentuk penetapan standar dari Menpan. Terima kasih kepada Pak Budi yang sudah berjuang dan menghasilkan satu hasil yang nyata. IS yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN. IS 4, penelitian dan pengabdian masyarakat. IS 5, penyelenggaraan seminar, webinar, dan COP. IS 6, pertemuan ilmiah tahunan nasional atau PITNAS Widyaswara. Perlu kami sampaikan bahwa PITNAS tahun 2020 ada 5 Widyaswara dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi
Dan saya berharap untuk Fitnas tahun ini bisa diikuti oleh teman-teman Widya Iswara. Tolong untuk para koordinator Widya Iswara atau Kapokja di masing-masing UPT untuk menyampaikan hal ini kepada para Widya Iswara anggotanya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan Fitnas dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPW API ataupun Dewan Pimpinan API Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Khusus untuk Fitnas, mohon sekali lagi untuk berpartisipasi secara kuantitas lebih banyak lagi dari tahun yang kemarin. IS yang ketujuh adalah peningkatan kualitas jurnal online Widya Iswara. IS 8, pengembangan unjuk kerja inovasi dan Jambore Nasional Widya Iswara Indonesia. Pada tahun 2021 kemarin, Fitnas dan Jamnas waktunya beriringan, dan terima kasih kepada teman-teman Widya Iswara yang beberapa di antaranya sudah berpartisipasi, tetapi kalau kita hitung dari kuantitas Widya Iswara di kementerian kita, belum atau masuk sangat jauh dari harapannya. IS yang ke-9 adalah pengembangan badan penerbit API. Mohon untuk teman-teman yang berniat untuk menerbitkan buku, silakan untuk menerbitkan di Badan Penerbit API atau Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital API, BPPD API. Silakan teman-teman untuk bisa searching atau googling karena ketentuan dan syaratnya sudah nyata jelas ada di sana. IS yang ke-10 adalah pengembangan perpustakaan daring. IS yang 11, pengembangan kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri. IS 12, pembentukan Satgas Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Korpo. IS 13, pembudayaan kode etik dan kode perilaku Widya Iswara. Ini menurut Pak, hari ini adalah salah satu dari sosialisasi kode etik dan kode perilaku Widya Iswara, dan itu adalah bagian yang termaktub di dalam IS 13 dan juga bagian dari garis-garis besar program kerja API Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IS yang ke-14 adalah pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di seluruh daerah. IS yang ke-15 pemberian advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum terkait dengan apa yang tadi Pak Budi sampaikan. Segera akan kita tindak lanjuti hal-hal yang terkait dengan konsultasi dan juga advokasi bantuan hukum. IS yang ke-16 adalah peningkatan dan pengembangan usaha profesi Widya Iswara. IS 17 pemberdayaan pengembangan organisasi profesi API daerah, kementerian, lembaga non-kementerian. IS 18 adalah pengembangan sistem perbendaharaan organisasi yang prudent dan akuntabel. 19 pengembangan tata kelola organisasi yang andal dan profesional. IS 20 pengembangan sistem komunikasi dan publikasi yang efektif dan efisien. Ini adalah IS yang ada di DPP API. Perlu kami sampaikan bahwa IS yang ada di dalam atau termaktub di DPP API inline atau sejalan dengan garis-garis program kerja atau GBPK Dewan Pimpinan API Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi yang kalau kita partisi setidaknya menjadi 4. Yang pertama, baik saya ulang. Yang pertama terkait dengan penelitian, kajian, dan jurnal. Yang kedua adalah seminar atau webinar. Yang ketiga adalah workshop dan pelatihan. Yang keempat adalah pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial. Dan yang kelima adalah humas dan publikasi. Penelitian, kajian, jurnal ini sudah kita lakukan antara lain adalah survei, kemudian jurnal, kajian naskah akademik. Untuk seminar atau webinar ini sudah kita lakukan 1 kali seminar luring, 18 kali seminar dalam jaringan atau webinar, kemudian workshop dan pelatihan, 2 kali workshop luring, 2 kali workshop daring, 1 kali pelatihan daring. Pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial, yang pertama adalah kepedulian sosial bagi korban sakit COVID-19, penggalangan donasi API, Kemdikbudristek, peduli sesama, kemudian API, Kemdikbudristek, peduli sesama, berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Untuk humas dan publikasi, kita telah mengembangkan kanal YouTube API Kemdikbudristek. Mohon teman-teman untuk subscribe dan juga like, sehingga informasi penting, baik itu terkait dengan kegiatan atau informasi penting lainnya dari Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek ataupun dari DPP API, tentunya Ibu dan Bapak bisa mengaksesnya dan mendapat satu notifikasi.
Kemudian yang kedua adalah pengisian data jabatan fungsional Widya Suara, dan berikutnya adalah sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widya Suara. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga memiliki satu platform media sosial baik itu Facebook ataupun Instagram, dan juga kegiatan-kegiatan penyebarluasan baik itu flyer untuk kegiatan ataupun ungkapan duka cita, termasuk kegiatan-kegiatan yang secara intens kita lakukan yang ditertuang melalui buletin news, e-news, artinya secara virtual. Ibu dan Bapak, yang pertama adalah penelitian, kajian, dan jurnal. Ini sebagaimana rujukan hukum organisasinya melalui garis-garis besar program kerja 084 huruf C angka 1, 2, dan 5, atau segaris atau relevan dengan inisiatif strategi keempat dari DPP API, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah survei preferensi jabatan fungsional Widya Suara di LPMP. Ini pendataannya tertuang di dalam HTTPS, kemudian diisi oleh 211 WI LPMP dari 31 LPMP, dilakukan antara 21 Januari sampai 7 Februari. Ini sebagaimana rujukan GBBK 084 huruf C angka 1 dan 2. Kemudian untuk jurnal, ini sebagaimana GBBK 084 huruf C angka 5. Yang pertama adalah penjaringan artikel Jurnal Ilmiah Widya Karya Indonesia melalui surat 006 tertanggal 14 Januari 2020. Kemudian penunjukan Mitra Bestari pada tanggal 6 Februari 2020 dari berbagai lembaga, antara lain dari BPSDM Provinsi Banten, yakni Bapak Dr. Andan Suwandana, kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Edi Sutrisno, dari Universitas Malaya, Malaysia, Bapak Bambang Subintono PhD, Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Muhammad Harli, dari Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Heri Ratnawati, Universitas Pendidikan Bandung, Profesor Dr. Nuryani Rustaman, Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Dr. Joko Nurranto. Dari penjaringan artikel terkumpul 9 naskah, 8 berkategori layak dan 1 tidak layak. Ibu dan Bapak, kajian untuk naskah akademik ada 2 yang terselenggara pada tanggal 13 Februari 2020, kemudian dikembangkan oleh tim penyusun, yakni Widya Suara LPMP saat itu pada tanggal 13 sampai 23 Februari 2020. Kemudian naskah akademik penyetaraan kelas jabatan yang dilakukan secara bertahap. Yang pertama dari kelompok kerja terdiri atas Widya Suara antar unit kerja yang dilakukan pada tanggal 2 sampai tanggal 7 April 2020. Kemudian dikembangkan atau dikaji oleh tim perumus pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2020. Kemudian naskah akademik final diserahkan kepada Dirjen GTK dan juga kepada DPP API. Ibu dan Bapak, untuk menyelenggara seminar atau webinar, ini sebagaimana rujukan GBPK 084 huruf C angka 8 atau inisiatif strategi yang kelima penyelenggaraan seminar, webinar, dan COP. Yang pertama adalah seminar bulanan yang pertama pada tanggal 7 Maret 2020, webinar kedua transformasi guru milenial pada tanggal 18 Mei 2020. Ini Ibu dan Bapak bisa mengaksesnya di kanal YouTube yang ada di sini. Kemudian webinar yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan pada tanggal 19 Mei 2020. Kemudian webinar yang keempat, guru bergerak di era new normal pada tanggal 22 Mei 2020 dan bisa diakses di kanal YouTube ini. Webinar yang kelima, pembelajaran STEM di era industri 4.0 pada tanggal 29 Mei 2020 bisa diakses di kanal YouTube ini. Kemudian webinar ke-6, kepemimpinan dan supervisi pembelajaran di era kenormalan baru pada tanggal 2 Juni 2020 yang bisa diakses di kanal YouTube, di kanal APBI Kemdikbudristek. Webinar yang ke-7, penyiapan instrumen non-tes dan penerapan model RAS pada pengukuran aspek kognitif dan aspek non-kognitif pada tanggal 3 Juni 2020 dan bisa diakses di kanal YouTube ini. Webinar yang ke-8, aplikasi pemodelan RAS dalam menyiapkan bank soal pada tanggal 4 Juni 2020 yang bisa diakses di kanal kita. Webinar ke-9, Merdeka Belajar yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2020 dan bisa dilihat di kanal APBI Kemdikbudristek. Ini adalah apa? Webinar yang ke-10, pembelajaran vokasi pada tanggal 17 Juni 2020 yang bisa diakses di kanal YouTube.
Webinar 11, Kesehatan dalam Pembelajaran, pada tanggal 22 Juni 2022, dan bisa diakses di kanal YouTube API Kemdikbudristek. Webinar 22, Peran Widyaswara Kemdikbudristek dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pada tanggal 27 Juni 2020. Webinar ke-13, monomodalitas dalam lanskap linguistik virtual dan belajar vokasi pertanian itu menyenangkan, pada tanggal 26 Agustus 2021, yang bisa diakses di kanal YouTube. Webinar ke-14, arah implementasi asesmen kompetensi minimum, pada tanggal 17 September 2021, dan bisa diakses di kanal YouTube. Webinar 15, pengembangan kompetensi ASN Kemdikbudristek di era digital, pada tanggal 27 September 2021, dan bisa diakses di kanal YouTube. Webinar 16, Kiat Jitu meraih beasiswa dan peluang berkiprah di kancah internasional, pada tanggal 2 Oktober 2021, dan bisa diakses di kanal YouTube. Dan webinar 17, arah kebijakan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan bidang bisnis dan pariwisata, pada tanggal 8 Oktober 2021, dan bisa diakses di kanal YouTube kita. Webinar 18, arah kebijakan dan implementasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan TK dan PLB, pada tanggal 12 Oktober 2021, dan bisa diakses di kanal YouTube. Secara kuantitas, peserta yang hadir lebih kurang 10.000 hingga 15.000 untuk kegiatan selama sejumlah 18 kali webinar, sebagaimana program atau GBPK 084 huruf C angka 8. Ibu dan Bapak, penyelenggara workshop dan pelatihan sebagaimana merujuk pada garis-garis besar program kerja 084 huruf C angka 3 dan 10, dan inisiatif strategi yang ketiga, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi WI dalam menyusun naskah akademik melalui workshop. Yang pertama, penyusunan naskah akademik bidang advokasi, penghargaan dan perlindungan, diikuti oleh 24 WI LPMP di P4TK Bisnis dan Pariwisata atau BBPPMPP Bisnis dan Pariwisata Depok pada tanggal 13 Februari 2020. Yang kedua, pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, widyaswara, dan dosen dalam menulis karya tulis melalui workshop yang kedua, yakni menulis buku sehari, diikuti oleh guru, kepala sekolah, widyaswara, dosen di P4TK Bisnis dan Pariwisata atau BBPPMPP Bisnis dan Pariwisata Depok pada tanggal 1 Maret 2020. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru dalam menerapkan IT dalam pembelajaran. Melalui workshop yang ketiga, aplikasi IT dalam pembelajaran yang diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 14 Mei 2020 dan bisa diakses melalui kanal YouTube kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi guru bahasa Jerman dalam desain pembelajaran workshop keempat, yakni pembelajaran bahasa Jerman, dan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2020. Dan kali ini yang masih berjalan, masih hangat adalah pengembangan kompetensi guru bahasa Jerman dalam desain pembelajaran dan penerapan kurikulum melalui pelatihan yang kelima, yakni daring guru bahasa Jerman Schüler aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum yang diselenggarakan selama 1 minggu, yakni pada tanggal 20 hingga 26 Juni. Jadi sekarang masih berlangsung dan besok terakhir Juni 2020, dan bisa diakses di kanal YouTube kita. Ibu dan Bapak, pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial sebagaimana rujukan garis-garis besar program kerja 084 huruf E angka 5 dan 8 dan inisiatif strategi yang keempat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama, kepedulian sosial bagi korban sakit COVID-19. Ini kita salurkan kepada WI P4TK Bahasa pada tanggal 2 Oktober 2020, WI P4TK Penjagaan BK pada Januari 2021, WI BPPPMPP KPTK Goa Januari 2021, WI LPDKI Jakarta Januari 2021, WI BBPPMPP Pertanian Cianjur 1 April 2021. Kemudian pengabdian masyarakat yang pertama adalah penggalangan donasi APMI Kemdikbudristek Peduli Sesama yang diselenggarakan antara tanggal 5 sampai 19 April 2022 melalui nomor rekening organisasi, yakni nomor sekian
di Bank BNI, cabang UI atas nama ABBI Kemdikbud. Kemudian yang berikutnya adalah pengabdian masyarakat yang kedua berupa laporan pemeriksaan pembukuan donasi ABBI Kemdikbudristek Peduli yang dilakukan pada tanggal 20 April 2022 dan bisa dilihat di kanal YouTube kita. Hal ini menandakan bahwa transparansi tentang pendanaan dari sumber masyarakat kembali kepada masyarakat yang tidak mampu kita lakukan secara transparan melalui auditor. Kemudian pengabdian masyarakat yang ketiga, yakni ABBI Kemdikbudristek Peduli Sesama kolaborasi dengan Dompet Duafa pada tanggal 21 April 2022. Jadi dana yang sudah kita kumpulkan, lalu kita kerjasamakan dengan lembaga filantropi Dompet Duafa pada tanggal 21 April 2022. Jadi pada bulan Ramadan kemarin dan bisa dilihat di kanal YouTube kita. Ibu dan Bapak, untuk humas dan publikasi, sebagaimana rujukan garis-garis besar program kerja 084 huruf D angka 2 dan inisiatif strategi 20 pengembangan sistem komunikasi dan publikasi yang efektif dan efisien dan IS 13 pembudayaan kode etik dan kode perilaku Widya Iswara. Yang pertama adalah penyebarluasan berita melalui platform Facebook. Jadi Facebook kita, Ibu dan Bapak, mohon untuk like atau meng-add di ABBI Kemdikbudristek dengan kanal ini Facebooknya dan juga Instagram. Ini adalah link untuk Instagramnya. Silakan untuk memposting, memberi like dan memberi tanggapan serta hal-hal yang konstruktif lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kanal YouTube ABBI Kemdikbud. Ibu dan Bapak silakan bisa mengaksesnya di kanal YouTube kita yang ada di sini. Kemudian penyebarluasan flyer webinar, workshop ungkapan bela sungkawa kepada Widya Iswara yang tengah mengalami duka dan penggalangan donasi sosial. Dan ini sudah kita lakukan. Kemudian penyebarluasan news atau berita. Dan ini bisa kita lihat yang ada di kanal ini dan juga di berita-berita online yang ada di sini. Berita-berita online-nya sudah ada dan ini menyatakan tentang aktivitas yang sudah dilakukan oleh ABBI Kemdikbudristek. Kemudian pengisian data jabatan fungsional Widya Iswara melalui tautan ini dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Januari 2022 dan hari ini tanggal 25 Juni 2022 sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara untuk seluruh Widya Iswara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dilakukan melalui Zoom ini. Ibu dan Bapak, hari ini adalah kode sosialisasi kode etik dan kode perilaku Widya Iswara sebagaimana rujukan garis-garis besar program kerja 084 huruf D angka 2 dan juga inisiatif strategi ke-13 yakni pembudayaan kode etik dan kode perilaku Widya Iswara dengan merujuk peraturan DPP ABBI nomor per-001 garis miring DPP strip ABBI garis miring Rumawi 2 garis miring 2022 tentang kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara Indonesia. Prinsip dasar sebagaimana kode etik dan kode perilaku ini merujuk merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam pelaksanaan tugas, bertindak dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat profesi, bersikap jujur, integritas, kreatif dan inovatif, menjaga sikap perilaku, tidak melakukan pelanggaran hukum serta kode etik profesi, melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab, dan secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bekerja secara profesional dan ikhlas untuk kepentingan negara dan pemerintah dan masyarakat, bersikap terbuka dan saling menghargai baik sesama Widya Iswara maupun dengan profesi di luar Widya Iswara. Tidak menerima janji atau pemberian yang patut dapat diduga bahwa janji atau pemberian tersebut dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalisme Widya Iswara. Dan tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Tulisan bisa melalui platform media sosial, WA, Facebook, dan lain-lain yang akan merendahkan martabat profesionalisme Widya Iswara.
Kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 pada pasal 5 tentang etika widyaswara dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan dan atau pengaduan baik yang berasal dari lingkungan organisasi profesi widyaswara maupun dari organisasi profesi lain dan dari masyarakat luas. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika dan moral serta kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Yang C, menghormati dan menghargai norma, adat istiadat, kebiasaan, nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda. D, tanggap terhadap lingkungan dan tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pasal 6, sebagaimana disebutkan sebagai etika widyaswara dalam berbangsa dan bernegara, yang pertama, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku. C. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang D, mengembangkan rasa persaudaraan dan sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa, dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, dan ras serta status sosial lainnya. Yang E, menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan, baik sesama profesi maupun profesi yang lain, termasuk dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Itu udah apa? Kode etik dan kode perilaku widyaswara sebagaimana organisasi profesi mempunyai tugas yang pertama dalam menyusun kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional, memberikan advokasi dan memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Kode etik dan kode perilaku widyaswara yang pertama, setiap widyaswara dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap, bertindak, berperilaku dengan tetap berpedoman pada etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik terhadap diri sendiri maupun sesama widyaswara dan juga masyarakat. Yang kedua, setiap widyaswara wajib mematuhi, menaati, melaksanakan prinsip dasar kode etik dan kode perilaku ini. Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi yakni API setelah mendapat persetujuan tertulis dari instansi pembina yakni LAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dan hubungan kerja instansi pembina LAN dengan API tentunya diatur dengan peraturan Menpan, dan peraturan Menpan ini sudah terbit yakni peraturan 42/2021. Ibu dan Bapak, sebagaimana kode etik yang tadi sudah saya sebutkan pada pasal 1, yakni ketentuan umum yang pertama adalah pejabat fungsional widyaswara atau disebut sebagai WI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, penjamin mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional widyaswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Yang ketiga, ini adalah sangat penting tentunya, bukan bermakna yang lain tidak penting. Ini saya garis bawahi bahwa APBI ya adalah organisasi profesi bagi jabatan fungsional widyaswara yang sah dan hanya satu-satunya yang berbadan hukum. Pelanggaran adalah perilaku atau sikap yang menyinggung atau menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan atau ketentuan yang berlaku, baik berupa perbuatan atau ucapan dan atau tulisan dalam bentuk dan media apapun yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku. Kode etik adalah norma dan atau azas yang disepakati dan diterima sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai widyaswara dalam melaksanakan pelatihan.
Yang keenam, kode perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika dan moral, serta budaya atau budaya kerja budaya suara yang harus dipenuhi secara pribadi maupun kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam organisasi ABBI. Yang ketujuh, pedoman sikap dan perilaku adalah norma dan atau asas yang mengandung nilai-nilai moral dan etika yang membedakan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, yang dilakukan oleh budaya suara secara pribadi, kelompok dan atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya secara profesional dalam organisasi profesi budaya suara, baik di dalam maupun di luar lembaga pelatihan dan dalam pergaulan masyarakat. Yang kedelapan, Majelis Pertimbangan dan Kehormatan yang selanjutnya disingkat MPK adalah lembaga yang dapat memberikan pertimbangan kebijakan kepada pengurus pusat ABBI dan penegak kode etik organisasi yang berkaitan dengan etika profesi dan moral. Yang kesembilan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Widya Suara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah forum majelis yang bersifat ad hoc yang dibentuk secara khusus dalam melaksanakan pemeriksaan, penegakan dan penyelesaian sebagaimana terdapat laporan adanya dugaan pelanggaran etika dan atau perilaku oleh widya suara dalam melaksanakan tugas profesinya berdasarkan penetapan dan keputusan Ketua Umum DPP ABBI untuk pelaksanaan di pusat dan oleh Ketua DPD ABBI untuk pelaksanaan di daerah. Pelapor adalah pihak yang karena dan atau kewajiban berdasarkan peraturan perundangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi dan moral. Yang 11, terlapor adalah widya suara yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. 12, laporan adalah pemberitahuan secara tertulis oleh pelapor kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan sedang dan atau telah terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku profesi dan moral oleh widya suara. Yang ke-13, pejabat yang berwenang adalah Ketua Umum DPP ABBI yang selanjutnya disingkat Ketua Umum dan Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan yang selanjutnya disingkat Ketua MPK. Terperiksa adalah widya suara yang diduga atau itu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah masuk dalam proses pemeriksaan dan atau persidangan oleh Majelis Kode Etik. Dan yang ke-15, sebagai penanda bahwa widya suara adalah sebagai anggota ABBI atau tidak, atau sebagai widya suara otomatis menjadi bagian dari organisasi ABBI ini ditunjukkan melalui kartu tanda anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia yang diterbitkan oleh DPP ABBI. Pasal 2, tujuan dan fungsi. Kode etik dan kode perilaku bertujuan menempatkan jabatan fungsional widya suara sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, kode etik dan kode perilaku berfungsi sebagai seperangkat prinsip, norma moral, dan etika yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional widya suara untuk mewujudkan etos kerja yang tinggi, baik dalam hubungannya dengan peserta pelatihan maupun penyelenggara pelatihan dalam mengembangkan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan maupun dengan sesama rekan seprofesi dan organisasi profesi lainnya sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, agama, pendidikan, sosial budaya, dan kemanusiaan. Pasal 3, yakni prinsip dasar. Yang pertama, prinsip dasar kode etik dan kode perilaku merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas, bertindak, dan perilaku, serta mencerminkan pribadi yang positif dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2, prinsip dasar kode etik dan kode perilaku jabatan fungsional widya suara tercermin dalam Nawa Ubaya Widya Suara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Nawa budaya widya suara sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B, menjunjung tinggi kehormatan dan harkat martabat profesi. C, bersikap jujur, integritas, kreatif, dan inovatif. D, menjaga sikap perilaku
dan tidak melakukan pelanggaran hukum, serta kode etik dan kode perilaku profesi. E. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab dan secara penuh terus-menerus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. F. Bekerja secara profesional dan ikhlas untuk kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat. G. Bersikap terbuka dan saling menghargai, baik sesama widyaswara maupun dengan profesi di luar widyaswara. H. Tidak menerima janji dan atau pemberian yang patut dapat diduga bahwa janji atau pemberian tersebut dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalisme widyaswara. I. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merendahkan martabat profesi. Saya ulang. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merendahkan martabat profesi. Pasal 4 dan 5 yang A, setiap widyaswara wajib mematuhi, menaati, dan melaksanakan prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. B, setiap widyaswara dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melaksanakan pelatihan, berhubungan dengan peserta pelatihan, berorganisasi di APWI. Saya ulang, berorganisasi di APWI, dan pengembangan profesi. C. Etika dan perilaku widyaswara dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf A, yakni bersikap jujur, terbuka, responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan, atau pengaduan, baik yang berasal dari lingkungan organisasi profesi widyaswara maupun organisasi profesi lain dan dari masyarakat luas. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika moral, serta kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat, menghormati dan menghargai norma, adat, istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial budaya yang berbeda, tanggap terhadap lingkungan dan tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat. Pasal 6, etika dan perilaku widyaswara dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf B, yakni yang pertama melaksanakan dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 45 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia, bangsa, negara, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 45. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling menghormati kepentingan individu, lembaga, bangsa, dan negara tanpa dibatasi perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Yang kelima, menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan, adat istiadat, budaya, baik terhadap sesama profesi maupun profesi lain termasuk dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Pasal 7. Etika dalam perilaku widyaswara dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf C, yakni yang pertama, dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, baku serta sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kedua, menjaga kredibilitas, soliditas, dan kerjasama yang baik dan harmonis sesama widyaswara. Yang ketiga, mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama dan tidak melanggar demi kepentingan pribadi. Yang keempat, memberikan layanan pelatihan dengan cara terbaik serta penuh dedikasi, ikhlas, disiplin, dan penuh kearifan. Yang kelima, menolak pemberian hadiah dan atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui dan patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai widyaswara. Yang keenam, pelaksanaan tugas pelatihan dengan penuh tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Yang ketujuh, menghindari perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat widyaswara. Yang kedelapan, mencurahkan tenaga dan pikiran secara optimal dan membangun motivasi peserta untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. 9, memberikan informasi yang diperlukan kepada peserta pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pasal 8 dan 9, etika dalam perilaku dan perilaku widyaswara berhubungan
peserta pelatihan. Yang pertama, perilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas, melatih, membimbing, mengarahkan, dan menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Menciptakan, memelihara, mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sebagaimana lingkungan pelatihan yang efektif, efisien bagi peserta pelatihan. Yang ketiga, menghindari diri dari ketidakkerasan, baik fisik maupun psikis. Yang keempat, menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan harkat dan martabat peserta pelatihan. Yang kelima, bertindak secara adil kepada semua peserta pelatihan. Yang keenam, tidak membuka rahasia pribadi peserta untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelatihan. Dan yang ketujuh, dalam melaksanakan profesi, tidak mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Selanjut, etika dan perilaku widiswara terhadap organisasi di APWI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf E. Yang pertama, berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pelatihan. Yang kedua, memajukan organisasi untuk memberikan manfaat bagi kepentingan pelatihan. Yang ketiga, aktif mengembangkan organisasi profesi menjadi pusat informasi dan komunikasi guna kepentingan widiswara dan masyarakat. Yang keempat, menerima tugas organisasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam keanggotaan APWI sebagai organisasi profesi. Yang kelima, tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesi. Pasal 10. Etika dan perilaku widiswara dalam pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf F tentang pengembangan profesi meliputi logis, objektif, proses, terbuka, asli, manfaat, ilmiah, dan konsisten. Keterangan detailnya Ibu dan Bapak bisa membacanya di peraturan atau di dalam kode etik sebagaimana yang sudah dikirimkan oleh sekretaris kepada Ibu dan Bapak. Majelis Kode Etik pada pasal 11 ini yang pertama adalah setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau dari lingkungan lembaga pelatihan mengenai sikap, perilaku, dan atau perbuatan widyaiswara diterima, ditampung, dan dibahas oleh APWI dalam Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Pada pasal 12, susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat terdiri atas 4 orang, yakni 1 orang ketua merangkap anggota majelis, 2 orang anggota majelis, dan 1 orang sekretaris majelis. Keanggotaan majelis sebagaimana pasal pada ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum DPP APWI setelah mendapat pertimbangan dari MPK. Untuk daerah tidak saya bacakan. Pasal 12, keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan DPD APWI, ini untuk daerah. Ya. Jabatan dan pangkat dalam keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku harus setingkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya setara dengan terlapor dan atau terperiksa. Ibu dan Bapak, bagian ketiga tentang sekretariat dan pendanaan pada pasal 13 dinyatakan dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku didukung oleh sebuah sekretariat. Sekretariat DPP APWI tingkat pusat berkedudukan di Ibu Kota Jakarta dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP APWI. Kemudian yang ketiga, Sekretariat DPP APWI atau DPD APWI tingkat daerah berkedudukan di daerah. Pendanaan biaya yang timbul dalam pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat didukung oleh Kesekretariatan DPP APWI. Sedangkan untuk daerah oleh Kesekretariatan DPD APWI. Ibu dan Bapak, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada pasal 15, Majelis Kode Etik bertugas memeriksa, mempelajari, dan mengambil keputusan terhadap widyaiswara terlapor di lingkungan kementerian atau lembaga yang diduga melanggar kode etik. Ya, izin saya bicara. Saya ulang. Memeriksa, mempelajari, dan mengambil keputusan terhadap widyaiswara terlapor di lingkungan kementerian atau lembaga yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi, dan alat bukti lain dalam sidang Majelis Kode Etik.
B. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding atas keberatan widesuara atau terlapor atas putusan Majelis Kode Etik Daerah. Yang kedua, Majelis Kode Etik Daerah bertugas memeriksa, mempelajari, mengambil keputusan terhadap widesuara terlapor di daerah yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti dalam sidang Majelis Kode Etik di daerah. Ibu dan Bapak, sebagaimana pada pasal 16 tentang kode etik ini, berbicara yang pertama dalam Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat wajib memeriksa setiap laporan dan atau pengaduan terhadap terlapor yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku. Sidang majelis sebagaimana dimaksud ini memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan terlapor, keterangan para saksi, dan alat bukti. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan diambil adalah setelah terperiksa diberi kesempatan membela diri dalam sidang majelis. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam waktu paling lama 2 hari disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan hasil sidang majelis. Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat 7 adalah Ketua Umum DPP API, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan, dan Ketua DPD API untuk Majelis Tingkat Daerah. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 angka 1 angka 2 melakukan koordinasi untuk menetapkan keputusan. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9, Ketua Umum DPP API menetapkan keputusan hasil sidang majelis. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 berupa rekomendasi dan disampaikan kepada lembaga administrasi negara selaku instansi pembina jabatan fungsional widesuara untuk menindaklanjuti. Kemudian yang ke-12, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 bersifat final dan mengikat. 13, Sekretaris Jenderal DPP API menyimpan dan atau mengarsipkan keputusan tersebut menjadi dokumen DPP API. Ibu dan Bapak, pada pasal 20 Majelis Kode Etik Daerah ini tidak saya bacakan. Pada pasal 21 ini terkait dengan yang pertama dalam Majelis Kode Etik tidak saya bacakan. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak saya pakai. Tadi sudah saya bacakan. Saya lewati. Pada pasal 22 Majelis Kode Etik dalam memberikan keputusan wajib memberikan alasan dan argumentasi sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Selanjutnya, Ketua Majelis Kode Etik Pusat melalui Sekretaris Majelis dalam waktu paling lama 3 hari menyampaikan keputusannya terhadap pejabat yang berwenang, yakni Ketua Umum DPP API dan atau Ketua MPK DPP API untuk memberikan keputusan terhadap widesuara atau terperiksa. Sebelum keputusan ditandatangani, Ketua Umum DPP API dan Ketua MPK DPP API terlebih dahulu melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, setelah dilakukan koordinasi, Ketua Umum menandatangani keputusan dan menyerahkan kepada Sekretaris Majelis dengan alamat Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan keputusannya kepada lembaga administrasi negara selaku pembina widesuara atau terlapor. Yang keempat, Sekretaris Majelis yang sekaligus Sekretaris Jenderal menyimpan dan atau mengarsipkan keputusan tersebut menjadi dokumen DPP API. Yang kelima, keputusan Majelis Kode Etik Daerah disampaikan kepada Dewan Pembina Daerah, ini tidak saya bacakan. Selanjutnya pada pasal yang selanjutnya pasal 24 yakni sidang Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya dihadiri oleh paling sedikit 5 orang anggota. Sidang Majelis Kode Etik Daerah tidak saya bacakan. Pada pasal selanjutnya yakni 25 Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa usulan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Keputusan berupa sanksi yang sepenuhnya diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam memberikan keputusan. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ini terdiri atas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat API, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Pada pasal 26, jabatan dan pangkat untuk Majelis Kode Etik harus pangkat lebih tinggi dan atau tidak ada sejajar dengan widesuara atau terlapor yang atau terperiksa. Ibu dan Bapak, pasal 27 menyatakan tentang sanksi yang dijatuhkan oleh widesuara pada prinsipnya terdapat 2, yakni sanksi sebagai anggota dan atau pejabat fungsional widesuara dan sanksi sebagai PNS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Yang kedua, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini, angka 1 berupa usulan rekomendasi dari Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada pasal 25, harus memuat dan atau menyatakan bentuk pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan dan atau telah dilanggarnya. Yang ketiga, pejabat yang berwenang memberikan keputusan berupa rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada lembaga administrasi negara selaku pembina untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka. Yang kelima, widya suara yang atau terlapor yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dan pada angka 1 dan ayat 2 dan ayat 3 dalam keputusan harus menjelaskan kode etik dan kode perilaku yang dilanggarnya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 2 diserahkan sepenuhnya kepada atasan dan atau pimpinan instansi di mana widya suara bertugas. Ini nampak pada pasal 28. Jenis sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud terdiri atas hukuman tingkat teringan antara lain teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara bertulis, pembekuan kartu tanda anggota selama paling lama 1 tahun. Yang kedua, hukuman tingkat sedang antara lain A. Pembebasan sementara dari tugas kewidaisuaraan di instansinya paling lama 1 tahun. B. Pembekuan kartu tanda anggota ABDI selama paling lama 2 tahun. Atau C. Pembebasan sementara sebagai widaisuara. 3. Hukuman tingkat berat antara lain A. Pembekuan kartu tanda anggota selama 3 tahun. B. Pembebasan dari jabatan widaisuara. C. Pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai widaisuara. Atau D. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai widaisuara. 4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut diberikan oleh organisasi profesi API, organisasi profesi API atau Asosiasi Profesi Widaisuara Indonesia. Yang kelima, sedangkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 angka 2 diserahkan sepenuhnya kepada instansi di mana widaisuara bertugas. Keenam, keputusan DPP API sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 disampaikan kepada lembaga administrasi negara selaku pembina untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, instansi widaisuara tempat bertugas untuk diketahui. Dan yang ketiga, kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Yang ketujuh, keputusan bersifat final dan binding atau mengikat. Rehabilitasi, pasal 29. Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, majelis memutuskan widaisuara atau terlapor, bila ternyata tidak cukup bukti, maka Majelis Kode Etik dapat secara langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan direhabilitasi. Kedua, rehabilitasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik. Ketentuan penutup. Yang pertama, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan atau ditentukan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP API. Yang kedua, peraturan DPP API mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ibu dan Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kode etik dan kode perilaku profesi widaisuara sebagaimana tadi peraturan 001 DPP API. Sedikit saya ingin sampaikan pula tentang arsitektur transformasi profesi dan organisasi profesi widaisuara, karena hal ini sangat penting sebagaimana pesan dari Pak Ketua Umum, Pak Dr. Budi Arso, bahwa visi organisasi, kemudian misi organisasi, kemudian 4 pilar dan serta penyangganya itu seperti apa. Visi organisasi adalah menjadi organisasi profesi widaisuara yang modern dan berkelas dunia. Misi organisasi mengangkat harkat martabat profesi widaisuara menjadi sarana peningkatan kompetensi widaisuara dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau kita lihat payung tertinggi adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi kita lihat dari pondasi mendasarnya adalah sistem perbendaharaan organisasi yang prudent dan akuntabel. Tata kelola yang andal dan profesional, komunikasi dan publikasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan API di kementerian, yakni Kementerian Pendidikan kita, ini adalah pondasi. Jadi Ibu dan Bapak ketika berada di API Kemdikbud, di dalamnya terkait dengan kegiatan dan garis sebagaimana tertuang di dalam GBPK yang tadi sudah saya bacakan, ini adalah sebagai
pondasi yang mendasari untuk menuju satu pilar. Pilar yang pertama terkait dengan hukum dan advokasi. Dan kita sudah memiliki, yakni pada bidang 3 yang dipimpin oleh Ibu Dr. Yeni Hindriani, yakni hukum dan advokasi. Kemudian kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri. Ini sebagaimana kita melakukan setidaknya ada kemiripan yang sudah kita lakukan pada wakil 2, yakni Humas dan Publikasi, yang diketuai oleh Bapak Dr. Sugito. Kemudian pengembangan peningkatan dan pengembangan usaha, peningkatan pengembangan usaha ini dilakukan oleh bendahara kalau di organisasi kita di DP API Kemdikbudristek. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk badan penerbit dan perpustakaan atau BPPD API. Jadi pilar yang keempat ini sebagai BPPD yang diketuai oleh Bapak Dr. Mahendra, Sri Mahendra, ini adalah tempat di mana kita akan menentukan buku-buku atau tulisan-tulisan kita melalui buku. Silakan untuk berkomunikasi dengan BPPD, dan laman BPPD ini bisa langsung diakses di Google. Jadi silakan tulisan-tulisan Ibu dan Bapak dalam bentuk buku untuk diteruskan di organisasi kita yang sudah resmi memiliki satu ISBN dan juga menjadi anggota IKP. Jadi sah di dalam pengajuan angka kredit dan juga untuk pengembangan profesional lainnya sebagai widya suara. Kemudian terkait dengan standarisasi dan sertifikasi profesi, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan, penjaminan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN, pengembangan kompetensi profesi serta pengabdian. Yang ini semua tertuang melalui inisiatif strategi yang jumlahnya 20 dan sebagaimana yang kita miliki di Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, melalui garis-garis besar program kerjanya 084 tadi. Ibu dan Bapak, saya lanjutkan. Sedikit saya sosialisasikan tentang rebranding profesi dan organisasi profesi widya suara, karena ini Pak Budi juga selalu berpesan bahwa rebranding organisasi ini penting. Jangan sampai di antara WI masih menyebut nama-nama IWI. Nah, ini karena tidak update. Ini sebagaimana IS19 dan IS20. Rebranding profesi WI, personal branding widya suara, dan rebranding organisasi profesi widya suara. Apa sih yang pertama? Urgensi rebranding. Urgensinya yang pertama terkait dengan profesi adalah widya suara merupakan satu jabatan fungsional yang proses pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. Pada awalnya jabatan fungsional widya suara diisi oleh para mantan pejabat. Profesi widya suara sering dipandang sebelah mata dan kurang dihargai, ya, baik oleh profesi lainnya maupun oleh ASN beserta diklat. Widya suara acap kali dijadikan tempat penampungan mutasi dari jabatan struktural. Muncul istilah diwidyasuarakan. Stigmatisasi negatif widya suara, baik terkait pada bahan ajar yang masih jadul, tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan terbaru. Nah, urgensi rebranding ini agar organisasi tidak berjalan dan berfungsi optimal akibat kendala aliran informasi internal, karena padanya kegiatan para pengurus dalam melaksanakan tugas Dikti dan Ketua Umum Promosi menduduki jabatan struktural. Alhamdulillah pada kesempatan yang kita miliki, Ketua Umum DPP API ini Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ini adalah, beliau ini sangat kaya pengalaman, sangat senior, sangat matang, karena jabatan terakhir beliau adalah sebagai Direktur Jenderal perbendaharaan, maaf, sedikit saya lupa. Perimbangan keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Saya ulang, beliau jabatan terakhirnya adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, dan sepak terjang beliau sudah malang melintang terkait dengan tugas-tugas negara yang ada di dalam negeri yang langsung terkait dengan presiden, dengan menteri, dan juga dengan lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Jadi beliau ini saat ini memiliki satu kapasitas yang sangat mumpuni dan tentunya sangat kaya pengalaman sehingga patut untuk kita dukung. Organisasi belum dirasakan manfaat kehadirannya oleh anggota, baik dalam memperjuangkan kesejahteraan maupun pemberian perlindungan hukum dan advokasi, baik anggota KOPS terhadap dugaan pelanggaran sistem merit,
dan mengalami masalah hukum dan dalam pelaksanaan tugas. Perlu saya sampaikan bahwa beliau juga telah merealisasi dari kampanye beliau. Yang pertama adanya peningkatan tunjangan jabatan fungsional yang setiap bulan kita saat ini sudah menerima perbaikannya. Yang kedua adalah standarisasi kelas jabatan yang kurang lebih beberapa hari yang lalu ini sudah terbit penetapan kelas jabatan dari Menpan dan juga edaran dari peraturan edaran dari LAN, Kepala LAN. Peranan organisasi profesi sering dipertanyakan, baik dalam memperjuangkan aspirasi anggota maupun pengembangan profesi. Dan hari ini, Bapak Budi melalui DPP APWI sudah mewujudkan itu semua. Itu sebabnya saya sebagai Ketua DP APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, untuk satu mendukung, kemudian yang kedua adalah mengajak, kemudian mensosialisasikan, termasuk menginformasikan segala hal terkait dengan pekerjaan organisasi atau tugas fungsi organisasi. Rebranding nama dan akronim organisasi profesi. Yang pertama, perubahan nama dan akronim organisasi profesi perlu dilakukan agar organisasi profesi bisa didaftarkan di Kementerian Hukum. Dan akta pendirian ini tentang perubahan ini sudah dilakukan. Jadi, Ibu dan Bapak sekarang memiliki satu tingkat kepercayaan diri yang jauh melebihi dari sebelumnya. Saya bergabung di IWI Pusat pada tahun 2013. Kemudian menjadi sekretaris umum di IWI pada tahun 2015 sampai 2018. Ini IWI yang saat itu dari IWI Pusatnya masih ketuanya masih Pak dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Al-Muktabar, dan semenjak dipimpin oleh Pak Budiarso betul-betul merasakan reformasi yang sungguh sangat bisa dirasakan oleh kita semua. Rebranding logo yang awalnya seperti ini, kemudian sekarang ini, jadi yang dulu ini namanya IWI. Mohon untuk teman-teman untuk tidak salah menyebut, kita bukan lagi IWI, tetapi APWI. Apa itu APWI? Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, bukan APW. APW itu apa? Asosiasi Profesi Widya Suara, terhenti, bukan. I-nya ada Indonesia. Jadi kalau saya ulang, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Kalau di kita, Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Memang harus capek dan karena panjang. Ya, ini adalah rebrandingnya, filosofinya ada di sini. Nanti Ibu dan Bapak bisa membaca slide yang sudah saya berikan kepada sekretaris. Kemudian untuk Pataka, sebelum ke Pataka adalah Mars tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Ini diciptakan oleh Bapak Dr. Sri Mahendra Satria Wirawan. Beliau ini adalah jabatan terakhir adalah Kepala Bapeda di DKI Jakarta yang menciptakan lagu ini. Dan tadi Ibu dan Bapak sudah merasakan suasana dari lagu Mars Api itu. Dan setiap kali melakukan kegiatan kita memiliki SOP atau diwajibkan untuk menyanyikan lagu Api tersebut. Silakan untuk mengaksesnya di YouTube, di kanal YouTube APWI Kemdikbudristek. Tentang makna dari Mars ini sudah ada, silakan Ibu dan Bapak untuk membacanya. Kemudian untuk himne organisasi APWI atau himne APWI, ini ciptaan Ibu Sastri Bakri. Beliau adalah Widya Suara ahli utama BPSDM Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Jadi beliau ini yang menciptakan ini dan maknanya adalah seperti ini, sebagai puji-pujian dan kebanggaan terhadap Widya Suara. Doa, rasa syukur, perjuangan, dan pengharapan agar Widya Suara melalui APWI bisa berwibawa dan berperan mulia membangun bangsa yang unggul. Jadi lagu himne ini pun menjadi bagian urutan yang kita perdengarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Ibu dan Bapak, Pataka yang awalnya seperti ini dengan kebanyakan logo biru langit berubah seperti ini dengan suasana yang lebih cerah. Ini adalah Pataka dari APWI. Dan tentang iuran, ini perlu kami tandaskan sekali lagi, saya tandaskan sekali lagi, saya ulang, tentang keanggotaan yang dibuktikan melalui kartu tanda anggota, mau tidak mau terikat dengan iuran keanggotaan. Sebagaimana keputusan Ketua DPP APWI
nomor 034 tentang tata cara penerbitan, dan ini sudah melalui penerbitan yang terbaru 043 kalau tidak salah pada akhir Desember kemarin, dalam rangka mendukung kegiatan organisasi DPP API. Seluruh anggota API wajib membayar iuran anggota. Ini besarannya silakan untuk dibacakan, untuk membaca sendiri, dan ini belum termasuk iuran keanggotaan di dalam Dewan Pimpinan APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa, dan Teknologi yang nanti akan kita susulkan secara lebih lanjut tentang aturan mekanisme selain iuran kepada DPP juga iuran kepada Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek sebagai logistik, sebagai mekanisme berjalannya organisasi ini. Tentu ada namanya urat nadinya, kalau Ketua MPK menyebutnya sebagai urat nadi organisasi adalah logistik dari iuran para anggota. Ibu dan Bapak, silakan untuk mengaksesnya, tata caranya ada di laman www.apbi.or.id. Silakan untuk mengaksesnya. Ibu dan Bapak, sebelum mengakses dan melakukan pembayaran, Ibu dan Bapak untuk mengupdate atau mengubah profil yang menyatakan keaktifan Ibu dan Bapak sebagai anggota, sebagai Widya Iswara. Jadi diupdate secara pribadi, nama dan seterusnya. Kemudian untuk aktif dan tidaknya di sana didasarkan jika Ibu dan Bapak bisa membayar langsung melalui sistem ini atau melalui Bendahara Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek Ibu Yoga nanti secara kolektif. Tetapi yang penting Ibu dan Bapak pertama harus mengupdate atau membuat satu akun pribadi masing-masing. Tidak bisa diwakili. Ya, ini mekanisme yang ada di sana seperti itu. Untuk menyatakan Ibu dan Bapak sebagai anggota APBI atau tidak. Karena terkait dengan kode etik dan seterusnya, tadi sudah saya sampaikan tentang keanggotaan, hal ini yang menjadi penting dan wajib Ibu dan Bapak harus wajib ikuti. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widyatmoko. Mungkin saya ingin menginformasikan kepada Pak Widyatmoko bahwa di chat room itu ada 2 pertanyaan kalau tidak salah, atau 3. Mungkin nanti ini bisa dicatat ya Pak ya, karena ini kan bukan sesi untuk bertanya jawab. Menginjak acara yang terakhir, Bapak Ibu, mohon izinkan saya untuk Saya tambahkan untuk pertanyaan memang sementara kami tampung karena forum ini adalah forum sosialisasi. Untuk interaksi nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Bu Emi. Ya, makasih Pak Widyatmoko. Bapak dan Ibu, sekarang kita menginjak acara yang terakhir, yaitu mendengarkan himne APBI. Widya Iswara Probakan memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Widya Iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah APBI, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI.
Demikianlah rangkaian acara sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widyaswara yang kita ikuti selama beberapa jam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dengan demikian, mengucapkan alhamdulillah, kami akhiri kegiatan sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi Widyaswara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Bapak Menjelang Ketua maghrib. Umum, Bapak Dr. Budi dan Ibu dan Bapak teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Mohon maaf bila ada kekurangan.